Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayusari Setiawati, nomor absen 23 dari kelas 10 MIPA 6. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai vektor di ruang 2. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai vektor di ruang 3. Adapun peta konsep dari materi yang akan saya bahas dapat kalian lihat pada slide berikut ini. Nah, pada materi ini yaitu vektor di ruang 3, untuk memudahkan kita untuk mempelajarinya, di sini saya membagi menjadi 3 bagian, yaitu ada penyajian vektor, operasi aljabar pada vektor di ruang 3, dan panjang vektor. Yang pertama adalah penyajian vektor. Penyajian vektor itu dibagi menjadi 3, vektor satuan dan vektor dalam bentuk kombinasi linear. Sedangkan operasi aljabar pada vektor di ruang 3 dibagi menjadi 4, yaitu penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian skalar dengan vektor, dan kesamaan dua vektor. Dan materi yang terakhir adalah panjang vektor. Kita langsung saja kepada materi kita yang pertama, yaitu penyajian vektor. Penyajian vektor itu ada 3. Yang pertama adalah vektor posisi, vektor satuan, dan vektor dalam bentuk kombinasi linear. Yang pertama kita akan membahas mengenai vektor posisi. Vektor posisi merupakan sebuah vektor yang berpangkal pada titik pangkal koordinat. Nah, untuk ilustrasinya dapat kalian lihat pada slide yang telah saya sediakan, yang dimana dalam vektor posisi ini berpangkal pada titik O, yaitu titik 0,0, dan ujungnya itu berada pada titik R, yang dimana titiknya itu ada 3 titik karena ini merupakan vektor di ruang 3 dimensi, yaitu titik X, Y, dan Z. Lalu kita beranjak ke vektor satuan, yang dimana vektor satuan dari sembarang vektor A yang bukan vektor 0 di ruang 3, yaitu vektor yang searah dengan vektor dan A besarnya satu satuan. Jadi adapun rumus untuk mencari vektor satuan yaitu dengan vektor dibagi dengan panjang vektor. Lalu kita membahas mengenai vektor dalam bentuk kombinasi linear. Vektor-vektor yang diperoleh melalui operasi perkalian skalar dan penjumlahan terhadap kedua vektor tersebut. Sebuah vektor X dikatakan kombinasi linear dari vektor-vektor U1, U2, sampai dengan UN. Jika vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk X sama dengan K1 dikali U1 ditambah K2 dikali U2 ditambah dan seterusnya sampai Kn dikali UN, di mana K itu merupakan skalar dan U merupakan vektor. Jadi yang dimaksud di sini adalah vektor dalam bentuk kombinasi linear ini adalah di mana skalarnya dikalikan dengan besar vektornya, dan begitu pula seterusnya. Lalu kita lanjut ke materi kita yang kedua, yaitu mengenai operasi pada vektor di ruang 3. Nah, operasi pada vektor di ruang 3 itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penjumlahan vektor, yang kedua adalah pengurangan vektor, yang ketiga adalah perkalian skalar dengan vektor, dan yang keempat adalah kesamaan dua vektor. Yang pertama, kita akan bahas mengenai penjumlahan vektor. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di mana vektor pada ruang vektor di ruang 3 itu terdapat 3 titik, yaitu X, Y, dan Z. Dan apabila dijumlahkan antara vektor A dan vektor B, yang dimana diketahui vektor A yaitu XA, YA, dan ZA, dan vektor B adalah XB, YB, dan ZB, maka yang dijumlahkan adalah vektor XA dijumlahkan dengan XB, begitu pula dengan Y dan Z-nya. Lalu kita beranjak ke pengurangan vektor. Nah, sebenarnya pengurangan vektor ini kurang lebih sama dengan penjumlahan vektor, yang dimana jika pada penjumlahan vektor itu XA ditambah XB, lalu di pengurangan vektor itu adalah XA-nya dikurangi XB apabila yang ditanya adalah vektor A dikurangi vektor B. Lalu kita
lanjut ke yang ketiga, yaitu mengenai perkalian skalar dengan vektor. Nah, jika diketahui skalar dan vektor, itu kita kalikan satu-satu. Misalnya, jika diketahui skalar dan vektornya itu terdiri dari 3 bagian, yaitu X, Y, dan Z, maka perkaliannya adalah K dikali X, K dikali Y, dan K dikali Z. Lalu kita lanjut kepada kesamaan dua vektor. Kesamaan dua vektor dibagi menjadi dua. Yang pertama itulah secara geometri. Dua vektor dikatakan sama jika dua vektor memiliki panjang dan arah yang sama. Dan yang kedua adalah secara aljabar. Kedua vektor dikatakan sama jika unsur-unsur dua vektor yang bersesuaian sama atau nilainya sama. Jadi maksudnya itu adalah jika nilai X, Y, dan Z-nya pada vektor A itu sama dengan nilai X, Y, dan Z pada vektor B. Lalu kita lanjut mengenai materi kita yang terakhir, yaitu panjang vektor. Panjang segmen garis yang menyatakan vektor A atau dinotasikan sebagai vektor A, panjang vektor adalah sebagai berikut. Jadi rumus untuk mencari panjang vektor di ruang 3 dimensi ini sebenarnya kurang lebih sama dengan mencari panjang vektor di ruang kedua, yang dimana jika di ruang kedua itu menjadi panjang vektor itu adalah akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, dikarenakan pada vektor di ruang 2 tersebut hanya memiliki dua titik, yaitu X dan Y. Nah, karena di sini adalah kita bahas mengenai vektor di ruang 3, maka titik-titiknya ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Jadi, rumus untuk panjang vektor di ruang 3 yaitu adalah akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Nah, untuk mengecek pemahaman kita terhadap materi yang telah kita bahas bersama, dapat kalian coba latihan soal yang telah saya berikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau hal yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.